dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Ia telah memberikan kita kesehatan serta rezeki yang telah kita alami setiap hari. Yang saya kasihi para guru TK Maria Ferrari, yang saya kasihi ibu kita sebagai calon guru penggerak angkatan 10, adalah satu kebanggaan tersendiri karena ibu kita merupakan satu-satunya guru penggerak angkatan 10 untuk jenjang TK. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Kita tepuk tangan sekali lagi. Pendidikan guru penggerak merupakan pendidikan yang sangat berharga karena dalam proses pendidikan banyak sekali kegiatan yang harus belajar, di mana guru penggerak akan belajar lebih dalam. Di situ guru penggerak akan belajar bagaimana memimpin pembelajaran di dalam kelas, bagaimana kita mengetahui minat dan bakat anak yang berikut, di mana guru memberikan atau memberi kesempatan kepada anak mengenai kesepakatan kelas yang sebentar lagi ibu kita akan mensosialisasi tentang budaya positif atau kesepakatan kelas. Terima kasih ibu kita karena mau berbagi praktik baik untuk teman-teman kita, teman guru, tentang budaya positif. Semoga dengan kegiatan pendidikan guru penggerak membawa perubahan di sekolah, terlebih khusus di kelas bersama anak-anak atau bersama dengan guru-guru. Pendidikan guru penggerak merupakan pendidikan yang sangat bermanfaat bagi sekolah, terlebih khusus kepada anak. Besar harapan dari sekolah atau dari kami semua guru-guru agar pendidikan yang diperoleh dapat membawa perubahan bagi sekolah dan juga bagi anak-anak, dan selalu memberi atau membawa praktik baik bagi kami semua. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat dan tetap sukses untuk berbagi praktik baik. Terima kasih. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu ibu-ibu guru yang hebat, jadi nilai yang ada di profil Pancasila itu seperti ada yang ada di sebelah materi. Di samping itu nilai-nilai profil Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Dan yang kelima bernalar kritis dan kreatif. Itu nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Next. Disiplin positif, yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga itu penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan. Next. Motivasi perilaku manusia yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik.
Lalu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik yang tadi kita di pertanyaan pemahaman tadi yang ketiga itu, apakah dengan memberikan penghargaan kepada murid apakah itu sangat baik tidak untuk murid. Oke, next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, hukuman dengan penghargaan kita melihat. Hukum itu misalnya dia sangat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dan kalau hukuman itu diberi penghargaan, jadi tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Terus yang berikutnya merampas hak menghargai dirinya. Okay, next. Akan konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu kita melihat konsekuensi dan restitusinya. Dari konsekuensinya itu penguatan jangka pendek, perlu monitor berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka pendek, jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dari kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Okay, next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu teori dari Gorsen tentang hukuman restitusi. Lanjut. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas mungkin di tempat kita atau di sekolah kita ini berbeda-beda, karena itu kesepakatan yang dibuat oleh siswa di kelas masing-masing. Jadi yang membuat kesepakatan itu bukan guru. Jadi guru itu hanya manajer saja, hanya mendampingi arahkan anak. Yang membuat pernyataan kesepakatan itu siswanya. Jadi misalnya di sini saya sudah membuat yang pertama itu keyakinan di kelas saya. Yang pertama, anak-anak sudah membuat kira-kira kelas kita ini mau seperti apa hari ini. Jadi kita pancing anak-anak, nanti anak-anak yang memberikan jawaban. Jadi kita jangan memberikan jawaban untuk anak-anak. Jadi biarkan anak-anak sendiri yang mencari kata-kata tersebut. Kira-kira kata-kata apa yang untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang pertama, di sini budayakan 5S. 5S itu seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi itu yang dilakukan anak-anak setiap hari di kelas saya. Jadi yang kedua itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu yang ketiga itu mereka memilih saling menghargai dan menyayangi. Menyayangi ini semua warga di kelas, misalnya guru dengan teman-teman. Tidak hanya di kelas juga, bahkan kita semua yang ada di sekolah ini. Para kepala sekolah, operator, semua warga sekolah. Intinya seperti itu. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima itu patuhi aturan. Jadi ini kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak saya di kelas. Jadi kesepakatan ini tentunya kita harus memancing mereka. Kalau sudah dibuat kesepakatan atau
sepakat apa yang dikatakan kalian, berarti ini harus dilaksanakan setiap hari. Nah, dari ini itu siswa akan terbentuk karakter anak. Jadi mereka nanti bisa belajar karena mereka di dalam diri mereka sudah tertanam dengan kesepakatan kelas. Jadi misalnya mereka mau belajar itu pasti mereka sudah tahu aturan mau belajar itu seperti. Jadi mereka tidak buat dan langsung tidak buat sembarang-sembarang. Jadi semuanya mengikuti aturan supaya mereka tertib. Nah, pada dasarnya nanti kelak sampai mereka dewasa itu akan terbawa terus aturan-aturan yang mereka sudah buat akan tertanam di benaknya anak-anak tersebut. Seperti ini contohnya. Jadi ini anak-anak membuat. Jadi ini yang dilakukan anak-anak setiap hari. Jadi kalau mereka ada berbuat salah, misalnya di kelas, misalnya mereka tidak mematuhi aturan, misalnya lari-lari, tidak menghargai guru. Nah, kita kembali memantau anak tersebut, memantau. Kita memberikan arahan kepada anak tersebut. Apa yang kamu lakukan itu bahwa kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Jadi seperti itu Ibu. Oke, next. Jadi saya harapkan di kelas kita masing-masing sudah membuat keyakinan kelas dan itu ingat kembali ke keyakinan kelas kita. Kalau mau pintar, ingat tadi belajar dengan baik, taati aturan. Mungkin sekian dari saya untuk paparan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Ayo, maunya membuat kesepakatan kelas tadi maunya apa? Iya, salah. Terus apa lagi? Apa? Sekarang kita mulai lagi. Tadi sekarang katanya kesepakatannya itu berdoa, datang itu salam, sapa, sopan dan santun. Itu yang pertama. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju. Oke, lalu yang kedua, kesepakatannya minta apa? Iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Betul apa tidak? Sepakat apa tidak? Sepakat apa tidak, anak-anak? Oke, itu yang kedua. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, yang ketiga, maunya apa? Menjaga kebersihan. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi kelas kita harusnya selalu bersih. Oke, menjaga kebersihan. Setuju? Yang keempat, mintanya apa? Mematuhi aturan. Oke, yang lain. Tepuk tangan buat Abel ya. Yang lain boleh berpindah. Gantian. Ini Ilo. Kita minta Ilo. Kesepakatan kita tadi yang pertama, datang itu salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Setuju apa tidak? Oke, yang kedua tadi kata Abel, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju apa tidak? Oke. Lalu yang ketiga tadi katanya Abel apa? Menjaga kebersihan. Setuju apa tidak? Oke. Lalu yang keempat sekarang kita minta Ilo. Maunya apa Ilo yang keempat? Tadi sudah menjaga sudah. Mematuhi. Oke, tangan buat Ilo. Menghargai dan
Terus yang keempat, menyayangi dan menghargai teman, teacher, suster yang ada di sekolah. Nah, oke, lalu yang kedua, patuhi aturan. Ya, sepakat? Oke, tendang buat kita semua. Ya. Oke. Anak-anak yang hebat, sekarang teacher minta kalian untuk menempelkan hasil
Holy Saint, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, halo. Good morning. Good morning, guys. Saya, Maria Fatima Sri Dewi, adalah guru di TK Maria Ferrari. Kami, guru TK Maria Ferrari, sangat berterima kasih kepada ibu kita sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah memberikan atau membagi praktik baik kepada kami para guru TK Maria Ferrari tentang keyakinan kelas dan bagaimana sikap yang baik sebagai seorang guru kepada anak-anak, khususnya anak-anak TK. Untuk itu kami menghimbau, wahai para guru, maju terus, pantang mundur, semangat, semangat, semangat. Saya Kyoko, TKA 2. Saya suka belajar dengan teacher Gita. Teacher Gita ajarin kami membuat keyakinan kelas teacher Gita. Tetap semangat ya. Terima kasih.